Ikuti dan hadirilah Daurah Ilmiah Islam Safari Dakwah Bangka Belitung. Daurah Ilmiah Islam Safari Dakwah Bangka Belitung. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Jumat sampai dengan Ahad 4 sampai dengan 6 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 30 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat. Duduk sesaat menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Iman itu semakin kuat dengan bertambahnya ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah jihad fi sabilillah. Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jumat 30 September 2022 atau 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Khutbah Jumat Masjid As-Sunnah Jalan Cempaka, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Ba'da maghrib sampai dengan jam 20.15 waktu Indonesia Barat. Berlemah lemutlah sesama ahlu sunnah. Berlemah lemutlah sesama ahlu sunnah. Sabtu 1 Oktober 2022 atau 5 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Ba'da subuh sampai dengan 6.15 waktu Indonesia Barat. Masjid Umar bin Khattab, Jalan Kampekulan, Jeramah Gantung, Pangkal Pinang. Mimpi bertemu Nabi. Jam 9.30 sampai dengan 11.45 waktu Indonesia Barat. Masjid Siratul Rahim, Jalan Mayor Syafri Rahman, Koba, Bangka Tengah. Wali Allah menurut sunnah. Ba'da maghrib sampai dengan 20.15 waktu Indonesia Barat. Masjid Darul Ikhwan, Jalan Batin Tikal, Pasar Pagi, Pangkal Pinang. Kenali sunnah, maka engkau akan mengenali bid'ah. Ahad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah kita baru menyelesaikan salah satu dari kebutuhan pokok kita, yaitu salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa, harapan dan permohonan kita. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, sekarang salat dah selesai. Berarti waktu kita bebas. Ya kan? Ini nampaknya kultum, kuliah terserah antum. Jadi dah. Tadi mau ditutup, enggak mau antum. Berarti kita lanjutkan kembali. Taib, tadi secara umum kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jalan kebenaran itu hanya satu. Jadi tidak berlaku rumus 1001 jalan menuju Roma. Kita bukan menuju Roma, kita menuju Al-Jannah, ya, menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu ada jalan Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan jalan yang di kiri kanannya subulu asyaitan. Ala kulli ra'si sabilin syaitan. Di situ ada syaitan yang menunggu, yang memanggil-manggil masuk. Siapa yang menoleh tertarik. Jadi memang kayaknya harus menatap ke depan, bukan suka menoleh kiri dan kanan. Sebab kalau menoleh kiri dan kanan mudah untuk terpengaruh. Dan Nabi alaihissalam jelaskan bahwa jalan yang dijalaninya itu jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Jalannya malamnya saja seperti siang. Taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya saja seperti siang.
Jadi malamnya saja terang seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang sedikit saja daripadanya kecuali binasa. Berarti Nabi melarang kita menyimpang. Kalau sudah jelas jalannya lurus, jangan bikin simpang-simpang. Ini sebagian bikin pula karikatur. Ya, jalan Nabi yang lurus itu dibuatnya berlobang. Udah ada peringatan, baru mulai dah diingatkan. Hah? Oh, pertanyaan. Baik, saya jadi takut jadinya. Nanti saya panjang, pertanyaan juga panjang. Baik. Sampai di mana tadi, Ustaz? Dibuatnya jalan berlubang. Sedangkan jalan menyimpang itu jalan mulus. Padahal Nabi bilang jalannya mulus. Dia bilang berlubang. Nah, kalau yang lurus begini ini ya, yang lurus saja kajinya berarti masuk jalan berlubang. Ini ada dalilnya? Ada dalilnya? Bahwa jalan yang ditempuh Nabi itu berlubang, ada dalilnya? Enggak, dibuatnya jalan menyimpang, habis itu ke depan bertemu lagi. Nabi bilang jalan menyimpang ini tidak bertemu lagi, kecuali balik pangkal jalan. Dia buat jalan menyimpang ini mulus, sedangkan jalan Nabi berlubang, becek. Tentu orang mana mau jalan Nabi diikutinya jalan menyimpang tadi, karena gambaran yang keliru. Ini kan penistaan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan jalannya ini jalan saya lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilillah. Jangan kalian ikuti banyak jalan, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, hiduplah para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang menyimpang jalannya. Oh, tapi mereka juga ada ikhtilaf sesama mereka. Ikhtilaf, perbedaan pendapat. Betul, perbedaan pendapat tidak membuat sahabat membuat aliran. Jelas? Apa sebab? Sebab mereka semuanya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Yang kedua, mereka satu manhaj, yaitu manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah jelas petunjuk Nabi, mereka segera kembali. Kalau sudah jelas baginya, kalau belum jelas ya enggak. Yang ketiga, perbedaan mereka adalah pada masalah yang sifatnya far'iyah, yaitu masalah cabang yang masuk ruang ijtihad di dalamnya. Ruang ijtihad di dalamnya. Sedangkan ruang-ruang yang tidak masuk ijtihad, mereka tidak berijtihad. Nah, ruang inilah yang dimasukkan oleh golongan belakangan masuk ke dalam ruang ijtihad, sehingga mereka pun membuat aliran-aliran keagamaan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ikhtilaf di antara sahabat tidak ada membentuk aliran agama, keyakinan. Lihat saja orang yang mengikuti mereka dengan baik, mulai dari tabi'in, tabi'in sampai pada al-a'immah, imam-imam seperti imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka dalam masalah fikih tidak ada mereka yang sepakat seluruh pendapat. Tidak ada satu pun mazhab yang sepakat dalam seluruh pendapat. Ikhtilafnya ada. Maka juga harus dicatat ini bil munasabah, sebagian orang menilai nak tahu siapa si fulan, lihat gurunya. Lihat gurunya. Kaum muslimin, murid bukan copy paste guru.
Jelas bukan fotokopi. Imam Ahmad berguru pada Syafi'i. Sama pendapat semuanya? Enggak. Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i, sama pendapat semuanya? Ya tidak. Jadi Al-Hasan Al-Basri dengan Wasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah. Wasil murid Hasan Basri. Kalau antum lihat gurunya Wasil, orang hebat, harus diikuti. Apa sebab? Hasan Basri adalah guru ahli sunnah wal jamaah, tapi muridnya pentolan aliran sesat Al-Mu'tazilah. Makanya tidak bisa dijadikan patokan si fulan bagus, apa sebab? Gurunya bagus. Dan juga sebaliknya, si fulan tidak bagus karena muridnya menyeleweng. Tidak bisa. Jelas? Boleh tidak? Kan tidak yakin nampaknya. Karena lain dari yang saya dengar Ustaz katanya. Selama ini saya dengar lihat gurunya. Kan gitu ya? Kan gitu? Tidak. Sebab di antara guru-guru para a'immah, ya saya sebut misalnya Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i sendiri, ada di antara gurunya yang kalau antum sempat hidup di masa itu antum bilang, guru Syafi'i ini, berarti orangnya Syafi'i tidak benar ini. Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi murid bukan fotokopi guru. Walaupun kita dianjurkan untuk memilih guru. Kalau jelas jalannya sesat, jangan berguru lagi memang. Tapi kalau tidak jelas jalan sesat, lalu kita guru kepadanya, salah kita. Tidak tahu kita dia sesat. Kapan tahunya? Setelah kita ada guru yang lain. Makanya masing-masing dilihat apa yang dihasilkannya. Maka Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala, Imamul Jarri wa Ta'dil, beliau mengatakan, "Idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish." Ketika menulis hadis, mengumpulkan hadis, semuanya diambil dulu. Qamish itu buka qumash, minal qumash. Bentangkan kainnya, masuk semuanya. Tapi ketika menyampaikan hadis itu masuk dalam bab menyampaikan, meriwayatkan, wajib diperiksa. Wajib diperiksa. Jangan sampaikan kecuali yang thabit sahih, sedangkan yang lain cukup dihafalkan, jangan disampaikan. Kalaupun disampaikan untuk memperingatkan umat daripadanya bahwa ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kenapa ini saya katakan? Karena tidak sedikit orang menolak kebenaran akibat si fulan berguru kepada si fulan. Padahal yang disampaikannya adalah Al-Quran dan Sunnah as-sahihah, yang sebenarnya kalau disampaikan kepada yang dia akui juga sama jawabannya. Sebab saya alami sendiri dulu, ada pengurus masjid ngirim WA, waktu itu SMS masih. Ini pertanyaan dari jemaah Ustaz. Kalau saya jawab, saya usahakan untuk jawaban sempurna dengan dalil dan hujjah. Ya saya pilih-pilihkan dalil yang sahih, lengkap. Saya kirim. Disampaikan ke orang yang bertanya. Lalu dia tanya, siapa yang jawab? Ini Ustaz Dasman. Oh, enggak bisa, yang lain aja. Apa sebab? Sebab Ustaz Dasman berguru sama si fulan kan. Bayangkan. Habis itu dia, lalu Ustaz siapa yang antum mau? Ustaz si fulan. Oke. Dijawab oleh Ustaz itu, kalau saya jawab mungkin 2 lembar, dia jawabnya 1/4 lembar. Tidak lengkap jawabannya. Ini baru Ustaz. Ini baru Ustaz. Jawabannya sama. Intinya sama. Jelas ya. Jadi berapa banyak kita menyia-nyiakan ilmu akibat itu. Akibat apa? Dia pernah belajar sama si fulan, bukan melihat hasil yang disampaikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sebenarnya kenapa harus menghafalkan as-sunnah? Sebab tadi saya katakan antum hafal bahwa sunnah dalam masalah ini seperti ini, antum tak pengaruh oleh banyaknya tambahan dan perubahan yang orang-orang berikan. Sebab yang sunnah Nabi ini satu, pasti legalitasnya. Pasti legalitasnya. Yang kedua,
yang disunnahkan Nabi, baik secara qaul, perkataan, atau fi'il, perbuatan, atau takrir, persetujuan, ini adalah paripurna dan sempurna, sehingga tidak perlu tambahan. Karena barangnya asli. Tambahan kepada yang asli menaikkan harga atau menurunkan harga. Modifikasi, motor dimodifikasi, naik harganya atau turun? Naik ya, biayanya naik, harganya. Kalau tidak percaya nanti bawa ke showroom kembali. Jangan jual ke orang yang suka modifikasi. Iya betul. Ya, kembalikan ke pemilik merek. Jelas? Naik harganya apa turun? Alhamdulillah, ngaku jadinya. Ya. Kalau antum bawa ke orang yang suka modifikasi, ya naik dia. Tapi dijual di showroom laku? Enggak. Harus disuruh buka kembali. Apa sebab? Tidak sesuai dengan standar operasional. Sah? SOP-nya turun harganya. Oleh sebab itu modifikasi dalam beragama tidak menambah nilai, justru menurunkan nilai. Dalam ujian pun, saya pernah ujian negara bahasa Arab, pertanyaannya 20. Awak karena nengok bahasa Arab itu kan mudah, bahasanya nilai selalu tinggi kan, tidak dibaca lengkap-lengkap pertanyaannya. Rupanya jawab 10 saja dari 20. Awak jawab 20. Coba lihat. Perintahnya 10, awak jawab 20. Menurut kita tambah nilai. Ternyata dianggap tidak paham pertanyaan. Walaupun jawaban 20 itu betul semua. Tapi tetap juga sih yang tertinggi, aman tuh. Tetap juga sih yang tertinggi, walaupun begitu hasilnya tetap juga tertinggi. Tapi intinya harusnya saya misalnya dapat 100, tinggal lagi 90. Misalnya tinggal 97 misalnya. Kurang 3 poin, itu banyak itu Pak. Ya, akibat menjawab lebih. Awak enggak nuntut, mau kemana dituntut? Orang meriksa tadi mana? Tidak tahu siapa yang meriksanya. Apa sebab? Saya dimintakan jawab 10. Jawab semuanya. Ya, tapi kalau sempat dasman yang periksa dibetulkan itu. Ya, kalau saya memang saya betulkan, saya hargai itu. Ya, pasti dia kalau betul semua saya kasih nilai penuh. Makanya kalau meneliti dosen, cari dosennya saya. Ya, karena alhamdulillah saya kan rumusnya tak ada pengurangan nilai, yang ada penambahan nilai. Tapi kalau tidak mungkin ditambah, apa boleh buat. Kadang-kadang kan nilainya 40. Dia hadir dari 16 pertemuan 4 atau 5. Gimana cara nambahnya itu? Tapi ngurangi enggak ada. Ya antum tidak sepaham dengan saya pun tidak saya kurangi nilai. Aman. Nah, tidak sepaham pun saya tidak kurangi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi jelas orisinalnya, jelas legalitasnya, dan sangat sempurna. Maka tidak perlu ditambah karena Allah SWT sudah mengatakan sempurna. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa sunnah Nabi itu tidak ada satupun nazilah, yaitu kejadian-kejadian yang bersifat kontemporer, illa wa fi kitabillah wa fi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul huda fiha. Pasti ada dalam Al-Qur'an dan sunnah jalan penyelesaiannya. Itulah kerjanya ulama. Oleh sebab itu kita yang tidak mengetahui tidak boleh memponis. Kita cukup memahami, mengamalkan, mengikuti. Misalnya antum membaca sunnah Nabi SAW dalam masalah apa misalnya? Akidah. Ya kan? Kalau antum hafal sunnah Nabi dalam masalah ini, setiap yang mengatakan khilaf daripadanya antum katakan ini tidak sunnah. Ini tidak sunnah, sehingga kita tidak ikuti. Misalnya Nabi SAW dalam banyak hadisnya tidak satu, banyak hadis mengatakan Allah
turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Ini dalam hadis, ini dalam athar para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya yang istiqamah. Lalu datang orang mengatakan, tidak mungkin Allah yang turun. Katanya Allah yang turun. Antum bilang tidak mungkin. Di mana tidak mungkin? Antum pergi ke langit pertama? Antum pergi ke langit pertama? Ada yang bisa ke langit pertama? Saya nak numpang. Ada? Enggak ada. Justru yang pernah naik ke langit pertama, dia yang ngabarkan itu. Siapa? Rasulullah SAW. Yang mengingkari pernah naik? Yang mengingkari pernah naik? Tidak pernah. Kan tidak pernah. Dia tidak punya bukti fisik. Hanya bukti teori dan pikiran. Ini yang saya maksudkan. Yang diyakininya bukan yang dikabarkan, tapi yang dia dipikirkan. Alasannya apa? Sebab subuhnya atau sepertiga malam di Pangkal Pinang beda dengan sepertiga malam di Tanjung Pinang, iya kan? Iya, atau di Kota Pinang, atau di Pinang Sebatang. Ini banyak Pinang nih, banyak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya mereka mengingkari itu. Mengingkari apa sebab? Yang diyakini, yang dipikirkan, bukan yang dikabarkan. Maka kita paham berarti ini tidak mengikut sunnah. Apa sebab? Kalau sunnah mana? Ada perkataan Nabi yang mengatakan itu? Ya tidak. Tidak, yang mengatakan tidak mungkin itu ada? Tidak ada. Sahabat ada mengatakan tidak mungkin? Tidak ada. Tahu tidak sahabat bahwa sepertiga malam di sini dengan sepertiga malam di sana berbeda? Tahu nggak mereka? Tahu. Tapi mereka tidak pernah salahkan. Oh, sahabat tidak pandai berpikir. Ayolah, kalau itu kat tangan saya. Iya. Orang yang makan kambing seekor 6 orang. Minumannya susu selalu. Dengan orang yang setiap hari makan ubi. Pagi rebus ubi. Siang sayur pucuk ubi. Sore panggang ubi. Cemilannya keripik ubi. Lebih cerdas dari orang yang makan kambing 1 ekor 6 orang. Minumnya susu murni, bukan susu tepung. Bukan susu kental manis. Sebenarnya gula yang dilunakkan itu. Tanya sama dokter nanti, orang ahli gizi. Kental manis itu susu, tak ada tanda. Kaum muslimin, makanya banyak yang kena penyakit manis. Penyakit manis yang tidak laku. Penyakit gula. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, mungkin kita lebih cerdas. Sebab kebutuhan kandungan protein yang ada daging. Kita kalau kambing seekor habis 5 orang. 5 RT aja tidak habis. 5 RT tidak habis. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau antum bilang sahabat tidak berpikir, saya angkat tangan lah. Tidak, habis debat, sudah tamat debatnya. Yang kedua, andai antum mengingkari dengan alasan bahwasanya Allah tidak turun sebab apa? Sebab kalau dia turun kan mengosongkan tempat. Kan yang bilang pakai tempat kan antum, kita kan tidak bilang pakai tempat kan. Yang kedua, rumus bahwasanya kalau turun meninggalkan yang di atas, mengisi yang di bawah. Ini rumus alam atau rumus non alam? Rumus alam. Boleh tidak mengukur Allah dengan kaedah alam? Tidak boleh. Antum telah membuat pelanggaran besar. Mengukur Allah dengan ukuran alam. Mengukur Allah dengan hukum alam. Keliru. Padahal Allah bukan alam. Allah bukan alam. Antum pakai ukuran alam. Makanya antum tolak. Jelas? Oleh sebab itu kita beriman kepada Allah yang berbuat sesuai dengan kehendaknya. Inilah sunnah. Makanya salah satu sebutan akidah disebut dengan sunnah. Maka akidah yang mengikut sunnah disebut ahli sunnah. Baik, sekarang pertanyaannya, kiamat itu terjadi berangsur atau sekaligus? Berangsur. Kiamat.
Hari apa terjadi kiamat? Hah? Kiamat terjadi hari apa? Allahu a'lam. Allahu a'lam betul, tapi Allah sudah utus rasul memberitahu. Antum belum tahu? Ngaku aja. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Sekarang pertanyaannya, antum percaya enggak hari Jumat terjadi? Percaya. Berangsur atau sekaligus? Sekaligus. Atau jangan-jangan Tokyo lebih duluan kiamat dari Los Angeles. Apa sebab di Tokyo Jumat sudah, di Los Angeles masih Kamis. Kalau antum ingkari yang sana, ingkari juga yang ini. Akhirnya buat lagi, berarti kiamat tidak sekaligus, harus diteliti dulu. Nah, kalau gitu antum mau teliti dulu, tahan napas sampai hari kiamat. Nanti antum dengan tim, sebagian tinggal di Los Angeles tunggu kiamat datang, kemudian sebagian tinggal di Tokyo. Nah, supaya nanti telepon kawan yang di Los Angeles, kiamat datang, weh, cepat tobat sana. Jelas ya? Nah, ini kan hukum alam dengan alam saja tidak bisa disamakan. Apalagi hukum alam dengan non-alam. Maka di sini letak kekeliruan berpikir itu. Oleh sebab itu, yakinilah apa yang dikabarkan, bukan apa yang dipikirkan. Sebab pikiran antum itu terbatas. Jelas? Kalau jelas berhenti kita. Nah, kan targetnya sampai jelas saja. Jadi kalau antum dah tahu ini sunnah, antum tak terpengaruh oleh pikiran siapapun. Secerdas Aristoteles pun, Bang Aris kan kenal kan? Ya. Nah, Mas Sokrates, antum tak terpengaruh. Walaupun mereka IQ tinggi, sebab Nabi saya IQ-nya lebih tinggi. Mana yang lebih cerdas, Sokrates kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad. Kok antum percaya dengan teori Sokrates, meninggalkan apa yang dikabarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang cerdas? Manusia paling cerdas siapa? Rasulullah SAW. Antum sudah selama ini dicekokin dengan dogma bahwa manusia cerdas itu Albert Einstein. Einstein baru 200 IQ-nya, saya 200 lebih mungkin. Kalau dicurangi ukurannya. Nabi itu kalau diukur IQ-nya pecah alat untuk mengukurnya. Maka gimana antum tidak samakan Albert Einstein? Einstein hanya tahu fisika, iya kan? Dan itu banyak rumus yang belum terpecahkan olehnya. Betul? Nah, Nabi kita Muhammad SAW fisika tahu, kimia tahu, biologi tahu, semua tahu, dan ilmu akhirat pun dia tahu. Einstein mana tahu akhirat? Makanya buang tuh ya. Buang tuh sampah-sampah tuh, buang tuh. Itu sampah-sampah ilmu tuh. Bahwa manusia cerdas bukan Albert Einstein, tapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya juga super cerdas, Jibril alaihissalam. Kalau guru walaupun hanya satu tapi bermutu, mungkin kita tidak perlu guru yang lain. Sebab dia mengetahui ensiklopedi ilmu. Ini hanya satu ilmu. Antum terkagum-kagum padanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui berbagai ilmu, tapi antum tidak kagum kepadanya. Sehingga lebih percaya dengan rumus-rumus acu Sokrates, acu Aristoteles, dan Mas Plato. Allah musta'an. Jelas ya? Jelas? Alhamdulillah. Jadi tidak terpengaruh kita. Nah, sepertiga malam di sini tidak sama sekali. Tidak. Rasul saya mengatakan itu. Antum pikirannya kok picik sekali. Dulu Nabi saya dibilang bukan picik lagi, gila kata orang. Ya gila kata orang. Masa antum bilang picik langsung sedih, down antum. Ya, kita kan ada enggak bilang, kenapa kita enggak pernah dibilang gila sama orang sekarang? Hah? So, kalau gila, bebas dari tuntutan hukum. Iya kan? Yang kedua, kalau sekarang sempat saya digelar gila, wali.
Iya kan? Kalau sudah gila jadi wali. Nah, oleh sebab itu tidak mau mereka gelar kita gila. Ya, Maya? Jadi kalau digelar gila biarin aja. Berarti sudah jadi wali majzub. Kaum muslimin dan muslimat, Nabi saya yang ilmunya lebih luas dari semuanya mengatakan itu. Tahu enggak Nabi bahwa sepertiga malam di sini beda dengan sepertiga malam di Tokyo? Tahu. Beliau tahu. Ilmunya menembus dinding langit ketujuh berkat ajaran wahyu. Lalu antum katakan tidak mungkin seperti itu. Padahal tidak ada satupun dalil yang mendukung dan tidak ada pula yang menentang di antara para sahabat. Nah, tahu saya ini sunnah Nabi SAW. Hafalkan itu. Kalau sudah hafal ini tidak terpengaruh oleh pikiran ini dan itu. Nah, tapi kalau untuk nak jadi nak beradu argumen, berhujjah, tentu antum lebih belajar lebih dalam lagi. Ya, ikut belajar. Ya, seperti saya dulu belajar ilmu kalam sehingga tahu saya bahwa ilmu kalam itu sama hasilnya dengan kelam. Jadi yang belajar ilmu kalam ujungnya kelam. Yang terang jadi kelam. Seterang itu akhirnya kelam. Sejelas itu akhirnya kabur. Ya, saya yakin itu akhirnya ragu. Kan antum Rasulullah utusan Allah, ya. Apapun yang diberitakan ya wajib diikuti, yakini. Perintahnya wajib diikuti. Larangannya mesti dijauhi. Akhlaknya mesti diteladani. Taib. Sekarang dia beritakan Allah seperti itu. Lalu antum bilang tolak dengan alasan? Yang alasan? Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Antum mengukur Allah dengan ukuran makhluk. Mengukur Allah dengan hukum alam. Pada Allah bukan makhluk dan Allah bukan alam. Akhirnya zalim kita kepada Allah SWT. Jelas? Kemudian kita ambil lagi masalah ibadah misalnya. Apa ibadah yang paling disenangi Nabi? Yang paling diandalkan Nabi? Setelah tauhid? Salat. Nabi sering salat atau kadang-kadang aja? Hah? Sering ya? Atau kadang-kadang? Kan beliau sudah jadi wali. Tidak perlu salat terus. Salat berjamaah atau tidak? Jamaah. Kapan mulai Nabi salat? Setelah datang perintah salat. Ahsanta. Masya Allah. Mantap pula sekali ini ya. Tahir. Kalau gitu saya kasih lah. Yang tadi sudah masuk. Yang tadi sudah masuk. Hah? Sudah masuk. Kasih yang belum? Nah, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita lihat lagi. Nabi salatnya sehari 5 kali berjamaah. Sah? Kalau kita hitung berjamaahnya sejak hijrah ke Madinah, berapa tahun Nabi di Madinah? Tidak tahu. 10 tahun. 10 tahun sama dengan 3.600 hari. Dikali 5. 3 kali 3.600. Masa payah? 3 kali 5. 15. 3 kali 6. 18. Nah, berarti tambah tadi. Jadi seberapa? 16.000 atau 17.000 ya. Lebih Nabi salat berjamaah. Kira-kira hafal enggak sahabat seluruh yang dilakukan Nabi dalam salat dari awal sampai akhir? Hafal enggak? Hafalnya? Buktinya mereka mengikuti Nabi. Sallu kama ra'aitumuni wasalli. Lalu antum pelajari hadis tentang salat Nabi SAW. Ya. Oh, kami tidak tahu mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ya, antum minta tolong pada ulama yang mengetahui ilmu itu. Maka diambillah kitab misalnya Sifatus Salatin Nabi yang ditulis oleh Imam Al-Albani misalnya. Karena dialah pakar terbaik ilmu hadis pada abad ini. Adapun orang-orang yang mengatakan dengan berbagai tuduhan tidak berguru, tadi saya katakan dia mungkin tidak pernah tahu tentang Al-Albani rahimahullah kecuali dari para pembenci. Yang benci tahu antum. Tertawa pun kita dibilangnya nangis. Awas senyum begini nangis dia katanya. Saya buat nangis dia katanya. Padahal kita tak ketawa. Jadi kalau orang yang benci seperti itu.
Masa dia mentakhrij lebih dari 50.000 hadis, salah 300. Berapa persen? Anggap salah ini, anggap salah. Padahal tidak salah semuanya. Orang yang mengkritiknya yang banyak keliru. Nah, jadi 30.000, salah 300. 300 dari 30.000 berapa persen? Tidak pernah bayar pajak. Hah? Berapa? 1%? Yang betul. Hah? Tidak pernah bayar pajak. 1.000.000 dikurang 300, berapa persen? 300.000 ya. 10%? 30. 33,33 ya persen. Baik. Kalau 30.000 dikurang 300, berapa persen? 0,01%. Andainya saya menjawab ujian, terjawab 99 soal, benar semuanya, salah 1. Lulus nggak saya? Pinter nggak saya? Apa bilang mau nggak sih? Nah, itulah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia orang semangat gara-gara satu kesalahan ijtihad hilang semua yang benarnya. Kita juga tidak boleh seperti itu, ikhwan. Betapa banyak saudara kita sama-sama ngaji, di akidahnya sunnah, ibadahnya selalu mengikuti sunnah. Salah sedikit dalam suatu masalah langsung hilang semuanya. Ini juga kesalahan besar. Orang yang bersalah itu diperbaiki, dikasihani. Karena di zaman Nabi ada orang bersalah, lalu kata Nabi apa? Pergi gitu, keluar dari garis kami gitu. Tidak ada. Ini yang kita masalahnya juga kadang-kadang kaum muslimin muslimat. Ya, salah satu, apalagi yang salah itu ustaz pula. Sejak salah ustaz itu satu masalah itu, lalu dapat cap ustaz tidak sunnah. Yang cap siapa? Yang baru ngaji 3 hari. Ini yang payah juga ini kaum muslimin muslimat. Saya bicara ini bukan untuk mencap orang. Sebab urusan mengetahui ini sesat tidak sesat, bukan kita yang baru selesai dari sesat. Nah, ini perlu orang-orang yang lama beradu lutut dengan ulama. Tahu dia sebab-sebab, tahu dia sebab-sebab khilaf, tahu istinbat. Makanya yang baru ngaji jangan berfatwa, berdakwah boleh. Kan sehingga keluar boleh anekdot sebagian ustaz. Katanya hari Kamis Rabu mengaji, Kamis potong celana, Jumat potong jenggot, panjangkan jenggot, Sabtu berfatwa katanya. Nah, itulah masalahnya. Sebab kita ustaz salah ikut pula menghukum ramai-ramai. Padahal itu bukan gawainya kita, bukan bidangnya kita. Jelas? Ya. Jadilah seperti kata Umar bin Khattab. Iza akhta alayya akhi atlubu lahu 70 uzran. Bila saudaraku tersalah, saya mencoba mencari 70 alasan untuknya supaya saya tidak menghukumnya. Fa iza lam ajid, kalau saya tidak temukan, saya katakan dalam diri saya, la'alla li akhi uzran. Barangkali saudaraku punya alasan, punya uzur. Jadi oleh sebab itu kedepankan husnudzan bukan su'udzan. Kedepankan kasih sayang bukan membuat orang terbang melayang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat ini perlu kita ketahui. Nah, salat Nabi SAW jelas tak bagi sahabat? Jelas. Diriwayatkan kepada kita? Diriwayatkan. Nah, ambil semua yang disahihkan, ya. Dan insya Allah kaum muslimin yang hukum-hukum utama dalam salat tidak ada ikhtilaf ulama dalam sahihnya. Seperti Al-Fatihah ada khilafnya? Tidak ada. Takbiratul ihram ada ihram riwayatnya? Enggak ada. Lalu antum ambil hadis Nabi SAW apabila salat dia menghadap kiblat. Ada ikhtilaf? Enggak ada. Alhamdulillah. Kiblat ada ikhtilaf? Ada miring kanan, miring kiri? Semuanya ke Ka'bah, sah? Tidak ada ikhtilaf. Taib. Kemudian yukabbir, bertakbir. Ada yang tidak tahu takbir?
Yang tidak tahu takbir ada membaca Allahu Akbar. Jelas? Jangan masuk ikhtilaf. Kata Abu Hanifah boleh diganti dengan Allahu Azam, Allahu Ajal. Itu bukan bab kita lagi. Ya, bab kita. Yang kita tahu yang sunnah ini sah? Sah? Alhamdulillah. Nah, kalau ada yang menyebutkan boleh diganti dengan Allahu Azam, antum akan tanya apa dalilnya? Akan tanya apa dalilnya? Oh, dalilnya ada ijtihad bahwa makna akbar dengan azam kan sama. Lalu kita katakan, enggak, saya enggak mau berputar. Apa sebab? Karena Nabi enggak pernah mengelapaskan Allahu Azam atau Allahu Ajal. Ya. Apakah dihukum bid'ah atau tidak? Antum jangan menghukum. Karena antum bukan ahli ilmi. Bukan ahlul ilmi. Kita adalah baru diberikan sedikit ilmu, bukan untuk menghukum di antara para ulama dan para dai. Jelas? Tapi untuk mengamalkan, amalkan seperti yang antum ketahui. Nah, dan dakwahkan seperti yang ketahui. Jadi yang benar tadi redaksinya Rabu ngaji, Kamis potong celana, Jumat panjangkan jenggot, Sabtu ikut berdakwah, tidak ada masalah. Kan antum terima hari Rabu tadi, 1 panjangkan jenggot, ya kan? 2 potong celana. Nah, jenggot dah mungkin sehari langsung panjang kan? Tunggu sampai Jumat. Tapi celana bisa langsung dipotong kan? Bisa potong hari Kamis. Nah, setelah antum lakukan itu, antum pede mendakwakannya. Ya akhi, Nabi SAW menyuruh kita meninggikan celana sampai di atas mata kaki. Kalau dia katakan, iya kan tidak wajib. Itu saya tidak tahu. Yang saya tahu Nabi tak pernah melanggarnya dan melarang orang melanggarnya. Itu yang saya tahu. Selesai. Dakwah kan? Tapi apakah, berarti saya fasik? Enggak, saya tidak tahu itu. Kalau fasik itu urusan saya. Sebab saya tidak mufti. Jelas? Saya tidak bisa menghukum. Tanya Ustaz Dasman. Jangan Ustaz Dasman, yang lain lah. Nah, ini lain. Nah, nanti berapa juga kalau saya yang ditanya masalah itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jelas? Lalu terlihat oleh kita misalnya Ustaz. Ya, saya pernah melihat Ustaz besar. Dari negaranya imam besar dia. Kemudian murid syekh besar, saya kenal sebagian besar. Ya, gurunya syekh besar, saya kenal sebagian besar. Sebagian besar gurunya yang besar-besar adalah syekh saya yang besar. Nah, pas datang ke Indonesia, dia pakai celana isbal. Gimana kalau antum sempat melihatnya? Oh, ternyata yang antum bilang. Enggak, saya pikir, saya tahu kenapa celananya isbal. 1, dia tidak biasa pakai celana panjang di negaranya. Sah? Jelas? Mungkin karena nak menyesuaikan diri dengan lingkungan di sini, maka dia beli celana. Anda tahu pula tempat memotong di mana. Maka kita harus berhusnuzan ya akhi. Jelas? Ya Ustaz ya? Tadi saya sebenarnya bawa jubah. Ini cerita juga nih. Jubah itu saya tanya ke setiap orang yang ada dekat saya, isbal enggak? Semuanya bilang tidak. Cuman saya tidak nyaman bawanya. Karena menyentuh sedikit ke mata kaki. Saya tidak jadi pakai tadi. Padahal gaya sebenarnya baru. Baru sekali dipakai. Nah, baru kemarin. Baru tuh. Cuma saya tidak pede bawa ke depan antum nanti. Ternyata Ustaz. Ternyata ini masalah. Jarang yang akan tahu. Barangkali Ustaz belum sempat memotong. Misal kan. Atau mungkin saya sudah tanya. Sejak di Madinah lagi saya tanya, isbal enggak? Enggak kata orang itu kan. Tanya lagi orang rumah pun ditanya, isbal enggak? Tanya enggak? Enggak juga katanya. Cuma saya enggak nyaman bawanya, takut terlihat sama antum tadi. Jadi kadang-kadang payah juga gitu. Nah, jadi akhirnya pakai baju yang tadi siang dipakai juga. Nah, subhanallah. Jadi ustaz ini kadang harus juga hati-hati. Nah, sebab apa? Mata jemaah itu, masya Allah lebih tajam. Cuman sayangnya mereka lupa bahwa ilmunya masih terbatas. Pernah pula ada seorang bapak-bapak jemaah di Pekanbaru itu, dia mengatakan di depan guru dari orang yang dia puji itu, dia ngajar dulu bahasa Arabnya. Lalu dia bilang ternyata yang paling hebat bahasa Arabnya Serio ini si Fulan, dia sebut nama seorang ustaz. Lalu guru yang mengajar ustaz itu nanya, Bapak pandai bahasa Arab?
Enggak, kok Bapak tahu dia yang paling hebat bahasa Arabnya? Saya ngajar dia dulu bahasa Arab tuh Pak, katanya. Nah, jadi apa coba? Enggak pandai bahasa Arab bisa menilai bahasa Arab orang. Enggak pandai fikih bisa menilai fikih orang. Enggak pandai sunnah bisa menilai sunnah orang. Kita bukan untuk menghukum orang, tapi untuk memastikan jalan kita jalannya sunnah. Jelas? Nah, kalau untuk menghukum nanti harus sering-sering duduk di situ. Insya Allah ada kesempatan duduk di sini. Nah, lama untuk bisa duduk di sini itu lama kan tuan. Iya, tidur tidak jelas, waktu itu belajar itu tidak jelas. Ya, kami kalau masa belajar hari-hari di Madinah itu bisa saja 2 jam semalam tidurnya. Ya, tapi kalau malam ujian saya tertib tidur. Kalau malam ujian saya tertib, tapi kalau malam-malam biasa sering begadang. Jadi malam ujian sering tenang. Jadi kalau malam ujian tuh saya makan lemak, tidur nyenyak. Makan lemak, tidur nyenyak. Sebab target saya tidak tinggi-tinggi, dapat 90 jadilah. Ya saya tidak tinggi-tinggi targetnya, dapat 90 jadilah. Jadi malam ujian tuh nyaman. Ya sih, orang kadang-kadang pas ujian tuh ngelanggang kan, hari biasa santai enggak. Saya di hari biasa ketat, tapi di hari ujian longgar. Enggak boleh tidur terlambat, enggak boleh makan kurang. Kan itu. Kalau kenyang tentu tidur tenang. Kalau lapar tidur tentu enggak nyaman. Oleh sebab itu saya jaga itu. Makan tepat waktu, tidur tak kurang waktu. Wallahul musta'an. Jelas ya? Jadi kalau nak jadi penghukum harus ahli hukum. Kalau hanya sekedar mengetahui atau memahami dan mengamalkan, jangan masuk ke ruang itu. Yang jelas kita tahu saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain dia tafsirkan tetap ikut. Enggak, saya enggak tahu itu. Kalau nanti setelah saya belajar baru saya akan bisa menjawab. Wallahu ta'ala alam. Atau kita bertanya kepada yang memang lama belajar tentang itu. Jelas? Kalau sudah jelas cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya kalau ada yang kurang cukupkan saja. Ya tapi kalau ada yang berlebih bawa aja pulang semua. Nah, yang salah jangan diingat-ingat. Yang betul silakan dihafal dan sampaikan kepada yang lain. Rumusnya kalau Anda puas beritahu yang lain. Kalau kurang beritahu kami. Terima kasih dan mohon maaf. Ada jadi pertanyaan saya? Ada sini tadi ya. Masya Allah. Ini kayak surat nih saya. Bismillah. Waktu dah habis. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kesehatan dan kebaikan selalu kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Semoga yang bertanya juga dan seluruh jemaah juga diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Pertanyaan, gimana cara menyikapi perbedaan yang terdapat di ahli sunnah? Contoh untuk sholat yang 2 rakaat, ada yang duduk tawarruk dan ada yang duduk iftirash. Kan didapat dari sumber yang sama, Al-Quran dan Hadis. Apakah ini karena salah memahami seperti yang Ustaz sampaikan di Masjid As-Sunnah, Kampung Dul, darat, udara, dan laut? Kaum muslimin muslimat, tadi saya katakan bahwa ikhtilaf seperti ini tidak mengeluarkan kita dari jalur ahli sunnah. Sebab apa? Tidak membuat aliran. Tidak ada aliran tawarruk, tidak ada aliran iftirash. Iya kan? Ya enggak ada. Sebab kita sama, sumbernya sama. Cuman cara pemahaman dan pandangannya berbeda. Yang mengatakan salat 2 rakaat disudahi dengan tawarruk, melihat dari sisi bahwa dia adalah duduk terakhir. Dan duduk terakhir selalu tawarruk. Yang melihat iftirash, dia melihat di setiap 2 rakaat Nabi iftirash. Akhirnya mereka menjadikan salat kalau hanya 2 rakaat maka tahiyatnya iftirash. Dan kedua-duanya diamalkan oleh sahabat.
dan tidak ada mereka yang masalah ini saling hujat. Sebab apa? Keyakinannya sama, mazhab alirannya ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu yang kedua, oleh sebab itu maka mereka tidak saling menyesatkan dalam masalah ini. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saya jadi lupa apa yang mau sampaikan tadi gara-gara sambungan yang terakhir. Yang kedua, bahwa subhanallah, tidak ada murajjih, tidak ada dalil yang menguatkan masing-masing dari salah satunya, yang terang-terangan atau sharih bahwa Nabi bila salatnya 2 rakaat dengan redaksi seperti ini dia iftirash, nggak ada. Cuma istimbat dari masing-masing ulama dari kebiasaan salat Nabi SAW bila salat tahiyat akhir itu tawarruk, maka ada yang memandang dari sisi itu. Sedangkan yang memandang bahwa dia salat 2 rakaat menyamakan dengan tasyahud awal. Wallahu ta'ala alam. Imam Syafi'i misalnya memandang tawarruk karena dia tahiyat akhir. Buktinya bacaannya sempurna di tasyahudnya. Sedangkan di tasyahud awal tidak semuanya. Ada yang mengatakan sampai salawat, ada yang mengatakan tidak salawat. Dalam mazhab Syafi'i juga dianjurkan untuk salawat karena nama Nabi disebut dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan setiap nabi disebut maka disunnahkan salawat kepadanya. Maka mereka mengkiaskan ke situ sehingga salawat dianjurkan walaupun di tasyahud awal. Wallahu taala alam. Nah, oleh sebab itu sebagaimana mereka dulu berlapang dada menerima itu, kita pun harus berlapang baju untuk menerimanya. Berikutnya ada pertanyaan yang masuk dari WA. Bismillah Ustaz, minta nasihatnya. Menurut informasi yang kami terima, keluarga besar kami salah satu sayyid dari Nabi SAW. Yang jadi masalahnya, salah satu abang anak sangat bangga dengan status sayyid tersebut. Sampai-sampai beliau mengurus bukti nasab keluarga besar kami ke Jakarta. Terkadang 1 atau 2 bulan sekali abang anak ini berziarah ke makam leluhur kami di salah satu desa. Apakah ziarah ke makam leluhur tersebut termasuk sunnah Rasulullah? Anak takut abang anak ini terlalu ujub dengan status sayyidnya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara menasihati dengan baik abang anak tersebut? Baik, pertama saya ucapkan mudah-mudahan nasabnya sabit dari nasab Nabi SAW, dan tentu saja Allah dan Rasul tidak memungkiri kemuliaan nasab Nabi SAW. Dan kalau sabit memang bahwa dia dari nasab Nabi, maka kewajiban kita adalah menghormati dan menta'zim seperti menta'zim keturunan Nabi SAW, karena Nabi berwasiat, usikum bi kitabillahi wa itrati, saya berwasiat kepadamu untuk menjaga Al-Quran dan keturunan-keturunanku. Nabi tekankan itu. Maka orang yang keturunan Nabi SAW, atas kita 2 hak nasabnya dengan Nabi SAW dan haknya sebagai hamba Allah yang beriman sebagai saudara sesama Muslim. Oleh sebab itu as-sayyid itu kalau kita di semuanya Habib ya, kalau Indonesia semuanya Habib gitu. Dan sepertinya istilah Habib ini hanya terkenalnya di Asia Tenggara saja, ya, karena diisytiharkan dengan istilah Habib, yaitu ya orang yang dicintai. Sedangkan kalau di Arab itu dikenalnya as-sayyid itu dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena Hasan pernah jadi pemimpin, pernah jadi khalifah, maka keturunan Hasan disebut dengan as-sayyid. Sedangkan keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib itu disebut dengan as-syarif. Nah, dari nasab Husain lah lahir salah satu sultan yang membangun kerajaan Syiah di Riau, Sultan Syarif Qasim misalnya yang kedua.
yang sebelumnya didirikan oleh bapak beliau Sultan Jalaluddin dan seterusnya. Ini adalah keturunan dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib, digelar dengan Asy-Syarif. Nah, apakah nasab kaum muslimin kalau sekedar nasab dan tidak diikuti dengan kesetiaan kepada agama, ketaatan beragama, Nabi yang katakan man lam yusri bihi amalu man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, artinya tak masuk golongan orang taat, nasabnya tidak mempercepatnya. Jelas? Makanya Abu Talib dekat sekali dengan Nabi nasabnya, paman kandungnya. Tapi tak bisa kita doakan sebab dia tidak ikut Nabi SAW. Demikian juga dengan Abu Lahab. Abu Lahab justru terlaknat dalam ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Tabbat yada Abi Lahab. Dan dia yang paling mirip dengan ayah Nabi, tentu saja yang paling mirip pula dengan Nabi SAW. Tapi amalnya terlambat sehingga nasabnya tidak bisa mempercepat. Demikian juga keturunan setelahnya yang jauh-jauh lagi, yang dekat saja tidak bermanfaat, apalagi yang jauh-jauh. Kalau mereka termasuk yang ahlus sunnah istiqamah mengikuti datuknya Rasulullah SAW, maka hormat kita kepadanya berlipat-lipat. Misalnya kami juga punya guru yang sebenarnya Asy-Syarif atau Sayyid, tapi mereka tidak menyebutkan itu di namanya. Banyak guru kami di Majab Islamiyah, dia tidak melekatkan nama Sayyid itu. Mereka sembunyikan supaya tidak dikultuskan. Tapi setelah kita tahu, maka kita menghormatinya lebih daripada yang lain. Juga di antara keturunan Nabi SAW, di antaranya ada pejabat-pejabat yang juga sekarang bertugas di Indonesia. Ya. Dan orangnya di atas sunnah Nabi SAW, maka kita hormati lebih dari yang lain. Tapi kalau seandainya menyimpang dari ajaran datuknya, masuk dalam kategori man lam yusri bihi man abatta'a bihi amalan wa yusri bihi nasabuh. Walaupun nasab itu tak boleh kita nafikan. Maka sebenarnya kalau sudah sabit, urus tak diurus tidak perlu. Diurus tak diurus itu tidak begitu penting. Tapi kalau seandainya diurus juga tidak ada masalah. Nah, pertanyaan terakhir, apakah berziarah ke kuburan leluhur itu dibolehkan atau tidak? Kalau ziarah kubur tidak dilarang. Tidak dilarang oleh Nabi SAW. Tapi dengan syarat tidak menjadikannya sebagai amaliyah khusus pula. Sebab kalau sudah menjadi amaliyah khusus, seolah-olah menjadikan itu semacam perayaan. Berarti banyak terjadi kalau di sebagian negara di Timur Tengah itu, mereka ziarah beramai-ramai setiap tahun, waktu-waktu tertentu. Ini jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan Nabi, la tattakhidhu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya. Hari raya apa ciri khasnya? Berkumpul-kumpul dan dianggap sebagai suatu ibadah yang mendekatkan diri pada Allah. Jadi hukum ziarah, ziarah kubur dianjurkan. Sangat dianjurkan. Nabi kadang ziarahnya di malam hari, kadang ziarahnya di siang hari. Nabi juga sering ziarah ke Quba, ke Baqi' dan syuhada Uhud. Nabi menziarahinya. Jadi tidak dilarang, dianjurkan ziarah. Cuman melakukan perjalanan panjang untuk ziarah kubur secara khusus itu tidak dianjurkan. Adapun ziarah Nabi SAW ke kuburan ibunya itu bukan khusus tujuan ke situ, tapi beliau ziarah ke paman-pamannya di Madinah, suku Najjar, Bani Najjar. Nah, ketika itu dia teringat minta izin pada Allah, boleh tidak singgah di kuburan ibundanya. Pertama dia minta izin, minta ampunan untuk ibunya, tidak diizinkan. Lalu minta izin untuk ziarah ke kuburnya, lalu diizinkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak ada keistimewaan kuburan leluhur yang ada istimewanya, tidak ada istimewanya kecuali untuk mendoakan mereka, bukan untuk mencari seperti yang disebut orang ngalep berkah, tidak. Wallahu ta'ala alam. Sebelumnya
Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana sikap yang tepat yang dilakukan Ahlus Sunnah apabila ada ulama atau tokoh menyimpang yang meninggal dunia? Contohnya tokoh Ikhwanul Muslim yang beberapa hari lalu meninggal, karena kami mendapati sebagian ustaz mendoakannya dan menyanjungnya. Tabarakallahu fiik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sunnahnya seorang muslim meninggal adalah didoakan. Sekali-kali pun mereka misalnya adalah orang yang sesat. Orang muslim didoakan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika wafat Ahmad bin Abi Du'ad yang menjadi pentolan Mu'tazilah, datang kepadanya muridnya melaporkan wafatnya dengan wajah berseri-seri, gembira. Karena musuh bebuyutan gurunya meninggal dunia. Dan tokoh sesat memang, tokoh Mu'tazilah. Justru Imam Ahmad memarahi murid-muridnya. Apakah kalian gembira meninggalnya dia dalam keadaan sesat? Memang ada sebagian ditawarkan dari sebagian salaf, mereka bergembira yastari wastarahu minhu. Tapi ini bukan hukum asal. Ada sebab-sebab tertentu. Yang hukum asalnya adalah muslim meninggal dalam keadaan Islam, wajib kita doakan. Bukan justru bergembira dengan kematiannya. Yang kedua, menghukum orang sesat secara mutlak seperti itu, ini memerlukan dawabit yang banyak. Apakah dia meninggal dalam keadaan sesat yang mengafirkan atau tetap muslim? Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita juga tidak boleh melupakan kontribusi yang besar yang diberikan oleh seseorang terhadap Islam. Tidak terhadap Islam. Oleh sebab itu sebaiknya segalanya kita serahkan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kewajiban kita sebagai muslim dalam as-sunnah adalah mendoakan, bukan mencaci, mencela dan sebagainya. Justru ada perintah dari Nabi SAW, la tasubbul amwat. Jangan kalian mencaci maki orang sudah mati. Fa innahum qad afdhaw ila ma amilu. Sesungguhnya mereka sudah menghadapi apa yang mereka kerjakan. Oleh sebab itu saya katakan, doakan semoga Allah mengampuni, semoga Allah melapangkan rahmat baginya. Wallahu taala alam. Selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, sebelumnya itu belum bisa dijawab karena terbatas waktu kita. Yang mendengar Ustaz, beliau harus istirahat juga, dan besok akan melakukan kembali safari dakwahnya di Palestina. Jadi untuk pertanyaan yang lain belum bisa dijawab pada malam hari ini. Baik, sebagainya kita cukupkan sampai di sini. Ini itu keputusan panitia, bukan saya tuh. Nah, berarti saya bebas. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik, sepertinya kita juga sampai di sini kajian pada malam hari ini. Kemudian kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,